فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Sahih Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-haditsus tsani was samanun ba'da 582. Haddatsana Musaddad. Ini terulang, Musaddad bin Musarhad bin Musarbil Al-Basri Abul Hasan Siqatun, ya dijuluki apa? Siqatun Siqah, dan beliau sabtun imam. Qal haddatsana Yahya bin Sa'id, dan ini sering ya Musaddad an Yahya, yaitu Abu Sa'id Yahya bin Sa'id bin Farrukh Al-Qattan Al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis, imamun fil ilal wal fiqih wal ibadah. An Hisham, yaitu maksudnya Hisham di sini adalah Hisham bin Urwah ibni Zubair Abu Abdullah Al-Madani, dijuluki sebagai Syekhul Islam. Qal akhbarani abi, ayah saya, yaitu Abu Abdullah, yaitu Urwah ibnu Zubair min kibari tabi'in, termasuk salah satu dari 7 fuqaha Madinah yang terkenal itu. Faqihun sabur, siqah, kathirul hadis, asbatun nasbi Aisyah. Cuma kali ini meriwayatkan dari Qal akhbarani bin Umar, Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman Al-Madani Al-Adawi, termasuk dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taharrau bi sholatikum tulu asy-syams. La taharrau ini tak mudharaahnya dihapus, takdirnya la tataharrau. Janganlah kalian menyengaja, taharra dari at-tahari, yaitu menyengaja dan bersungguh-sungguh mencari, itu tahari. Jangan kalian sengaja dan bersungguh-sungguh mencari terbitnya matahari untuk sholat kalian, ya, menyengaja, menunjukkan sholatnya memang untuk itu. Nah, ini terlarang. Wala ghurubiha, jangan wala ghurubaha, demikian pula jangan sengaja mencari-cari terbenamnya matahari untuk kalian sholat. Maka sengaja sholat di waktu itu adalah terlarang. Sengaja yaitu karena waktu itu, karena matahari terbit atau karena matahari terbenam. Tapi kalau dawatil asbab syar'iyah tidak masalah. Demikian pula yang terlarang adalah sholat yang mutlaqah, yang tak ada sebab-sebab khusus. Ini terlarang agar tidak tasyabuh dengan kufar. Hadisnya sama dengan isi hadis yang sebelumnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Langsung saja kita masuk ke hadis berikutnya. Al-haditsus salis wal wasamanun ba'da 583. Wa qala haddatsani Ibnu Umar, yang berkata berarti siapa? Yaitu Urwah. Ibnu Umar memberi saya hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a hajibus syams, apabila hajib itu adalah tepian. Kenapa dipanggil hajib? Ya karena dia memang apa? Bagaikan alis mata itu. Ya, bentuk tepian matahari, piringan bulatannya itu. Apabila bulatan matahari telah muncul, yaitu matahari terbit, fa akhirus sholata hatta tartafi, maka akhirkan sholat sehingga matahari meninggi. Jangan mengikuti cara ibadahnya orang-orang yang menyembah matahari. Jadi jangan sholat di waktu itu, tapi tunggu dulu, nanti dulu sehingga matahari naik. Wa idza ghaba hajibus syams, demikian pula apabila bulatan matahari telah hilang, yaitu matahari terbenam, fa akhirus sholata hatta taghib, maka akhirkan sholat sehingga matahari betul-betul telah hilang, yaitu tatkala lingkaran matahari atau bulatan matahari yang paling dekat dengan bumi menghilang, maka jangan sholat, tapi tunggu sampai matahari betul-betul
turun-turun sampai bulatan yang terakhir itu juga hilang. Nah, baru sholat maghrib. Atau sebelum sholat maghrib ya berarti qobliyah maghribnya itu. Intinya adalah dilarang untuk menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Maka kita dilarang untuk sholat di waktu itu. Sebagaimana dalam hadis lain, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim dan Tabrani dan lain-lain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari sholat dan juga dari menguburkan orang-orang mati kami di 3 waktu, yaitu tatkala matahari terbit, kemudian tatkala matahari tepat di tengah, dan tatkala matahari terbenam. Tapi kalau selesai sholat subuh dan matahari belum lagi terbit, boleh untuk segera dia disolati, kemudian dikuburkan. Terlarangnya hanyalah ketika matahari terbit. Adapun sebelum matahari terbit, yaitu masih masa subuh, walaupun kita sudah selesai sholat subuh, boleh untuk menyolatinya, boleh juga untuk menguburkannya. Karena waktunya agak panjang antara selesai sholat dengan matahari terbit, biasanya agak panjang. Kalau kita menunggu, boleh jadi jenazah akan mulai berubah baunya, kata para fuqaha. Tapi kalau tepat matahari sedang terbit, maka jangan sholat di waktu itu, sholat jenazah ataupun menguburkannya. Tunggu dulu, karena waktunya pendek saja, tak masalah. Menunggu 10 menit atau berapa, tidak akan rusak jenazah itu, tidak akan berubah bau dan sebagainya. Waktunya pendek saja. Demikian pula selesai sholat asar hingga menjelang matahari terbenam, itu waktunya panjang. Boleh untuk sholat jenazah di situ dan menguburkan jenazah. Namun tatkala matahari tepat terbenam, maka tunggu dulu. Kalau memang belum dikubur, jangan dikubur. Tapi nanti selesai matahari terbenam, yaitu waktu maghrib, silahkan kalau mau mengubur secepatnya atau apa, tak masalah. Baik. Tapi kalau sudah seperti itu, sebaiknya sholat maghrib dulu, insya Allah tak lama. Kemudian kita lanjutkan di sini, taba'ahu abdah. Ini anak belum periksa, yaitu karena sekedar menyebut gini aja. Abdah mendukung yang mana? Apakah mendukung Urwah ataukah mendukung Hisham? Ini anak belum periksa. Baik, kita langsung saja masuk ke hadis berikutnya. Al-hadisur rabi' wal khamsun. Ar-rabi' was samanun ba'da khamsimi'ah, 584. Haddatsana Ubaid ibnu Ismail. Ubaid bin Ismail, beliau adalah Abu Muhammad Al-Kufi, thiqah. An Abi Usamah, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, thiqah. Baik. An Ubaidillah, yaitu Abu Utsman Ubaidullah bin Umar Al-Umari, masih dari keturunan Ibnu Umar, keturunan Umar Ibnu Khattab. Beliau Ubaidullah bin Umar Al-Umari, Abu Utsman, Madani. An Khubaib ibni Abdurrahman. Khubaib bin Abdurrahman. Kunyahnya siapa ya? Apakah ada informasi tentang itu? Sebentar. Khubaib bin Abdurrahman Abul Harith Al-Madani, siqah. Tayyib. An Hafiz bin Asim ibni Umar ibni Al-Khattab. Tidak disebutkan kunyahnya oleh Al-Hafidh dalam Tahdhibut Tahdhib. An Abi Hurairah. Hafiz bin Asim tadi siqah, tabi'iyun siqah. Rawi dalam kutubus sittah semuanya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani summal Madani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'atain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari 2 jenis jual beli. Wa an libasatain, dan dari 2 jenis, yaitu cara berpakaian. Libasah yaitu cara berpakaian. Iya. Wa an sholatain, dan juga melarang dari 2 sholat. Kemudian setelah laf, kemudian nazar, setelah global, kemudian diperinci. Naha anis sholati ba'dal fajr. Beliau melarang dari sholat setelah fajar, yaitu setelah sholat subuh, hatta tatlu asyams, sehinggalah matahari itu terbit. Nah, ini dipanggil apa dalam ilmu balaghah? Al-lafu wan nathru
al-maqlub, pengglobalan, kemudian perincian namun terbalik. Karena masalah sholat tadi disebutkan terakhir, tahu-tahu diperincinya paling awal. Ini dikatakan an-nasr wal al-laf wan nasr al-maqlub, terbalik. Kemudian wa ba'dal asr, Nabi melarang dari sholat setelah sholat asar. Hatta taghruba syams, sehinggalah matahari itu terbenam. Wa an istimali somma, dan Nabi melarang memakai pakaian yang dipanggil istimalus somma, yaitu membungkus diri. Tidak ada lubang untuk tangan keluar kanan kiri. Kalau mau keluar lewat bawah. Nah, ini dipanggil istimalus somma, dan ini dilarang karena boleh jadi akan membahayakan dan sebagainya. Adapun kalau ada lubang, yaitu bagian lengan kanan kiri tak masalah. Tapi yang terlarang adalah membungkus. Sehingga tangan susah untuk activity ini itu. Kalau tahu-tahu ada ranting kah, atau ada gangguan hewan kah, atau apa, dan seterusnya. Wa anil ihtiba fi saubin wahid, dan dari ihtiba di dalam satu pakaian. Ihtiba itu yaitu duduk dengan apa? Kedua buntut menempel di tanah dan lututnya itu dinaikkan, dan lututnya ditegakkan. Nah, biasanya apa? Orang duduk macam itu, tangan kanan memegang tangan kiri, atau tangan kiri memegang tangan kanan, agar apa itu kedua lutut tetap tegak. Itu dilarang apabila apa? Fi saubin wahid, hanya memakai satu pakaian, yaitu tidak memakai kain pelikat atau tidak memakai seluar yang dikhawatirkan auratnya nampak. Baik. Yuhdi bi farjihi ila sama, yang mana boleh jadi akan menyebabkan kemaluannya akan nampak ke atas. Baik, intinya kata para fuqaha ketika mensyarah hadis ini, dilarangnya adalah apabila hanya memakai satu pakaian. Artinya terang fi saubin wahid, hanya satu pakaian, yaitu hanya pakaian atas. Kalau kita berdiri mungkin tidak nampak aurat, tapi kalau kita duduk dengan pola itu, boleh jadi aurat akan jadi nampak, dan seterusnya. Ini terlarang. Wa anil munabadah wa anil mulamasah. Adapun jual beli yang dilarang adalah munabadah, yaitu seorang pembeli berkata kepada penjual, saya ambil barang ini, kalau saya lempar batu maka sah. Ini tafsir pertama. Tafsir kedua yaitu saya lemparkan kerikil atau batu atau bola, maka jatuh kemana saja dia, barang itulah yang saya beli. Nah, ini tak boleh. Harusnya saling ridho, betul-betul tengok baik-baik, memeriksa, tidak asal batu jatuh kemana, kerikil kena kain mana, wajib beli, bukan. Tapi betul-betul periksa baik-baik, memang perlu kain ini atau tidak, perlu baju yang itu atau tidak. Wal mulamasah yaitu membeli tanpa melihat, sekedar memegang saja. Ini ada perjudian, ada gharar, sebagai yang tadi ada gharar juga. Khawatirnya akan ada ketertipuan. Kalau yang ini memang perjudian dan gharar. Ada semacam gambling ya, perjudian mukhatarah, yaitu barang perniagaannya ditutup pakai kain kah atau pakai terpal, lalu pembeli hanya boleh memasukkan tangan ke barang-barang itu. Apa yang tertangkap, itulah yang dibeli. Nah, ini membuat orang mungkin akan tertipu. Ya, kalau saya perlu barang ini, kalau tidak, ini menimbulkan keterpaksaan. Maka tak boleh sistem atau cara yang seperti itu. Wajib melihat baik-baik, memeriksa baik-baik, dan seterusnya. Kemudian disesuaikan harganya dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.